Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanti-Kanti. Tentunya senang nian siang Iko kami berdua berjumpa pula di bersama Kanti-Kanti. Tentunya kita masih di Bekabar Jambi dan kita berada di hari ko di Minggu ya. Iya, 18 Agustus 2024 dan kalau bulan Agustus kok masih semangat kemerdekaan ada di mana-mana ya. Benar nih, apalagi pasti aku Kanti-Kanti dari pagi kok saya tebak kok pagi-pagi senam santai. Iya, pasti jalan santai, jalan senam santai. Kalau senam santai kayak mana tuh? Ya. Tapi kayaknya kayak Rani tadi habis nonton pawai. Iya, Ya benarnya. Kelihatan. Ketemu ya. Ketemu tadi. Ngapa tak nyapo? Agak jauh tadi, soalnya kami nian kerumunan Oh, ya? orang. Itu emang adalah hal yang paling ditunggu kalau kemerdekaan. Benar, iya saya Pawai semangatnya. pembangunan. Semangatnya, apalagi nengok kanti-kanti kita yang memeriahkan pawai Tamzol, nengok pakai pakaian adat Jambi. Jadi saya tahu juga, oh ternyata banyak Jambi nih pakaian adatnya juga. Macam kita kok kan pakai baju kurung, pakai tengkolo, Amzol pakai baju Teluk Belangor. Ternyata ada lagi juga pakaian adat lainnya tadi di pawai itu dan juga meriah nih Amzol ramenya lah. Tapi tidak cuma pawai baik karena masih banyak acara-acara lainnya kayak tadi ada lomba perahu. Nah, suka naik perahu tak? Suka. Awas tekali perahu ya. Tidak bisa menang soalnya. Nggak bisa berenang. Pagi tadi ikut jalan santai. Enggak ikut. Nggak ikut, saya ikut. Kok naik betis lah. Saya cuma nonton pawai be tadi pagi. Nonton pawai be. Iya. Banyak pinang nggak ikut? Panjat Pinang nggak ikut dah. Nggak ikut ngapa? Karena lah banyak hadiah di rumah. Oh, itu hadiah saya tahu hadiah apa bukan? Hadiah anaknya ganti-ganti. Iyalah ganti-ganti ngomongin kemerdekaan memang udah ada habisnya dan memang Iya. banyak nian kegiatan-kegiatan acara-acara yang dilaksanakan baik itu dari pemerintah, masyarakat dan juga ada dari pihak-pihak swasta juga Benar banyak yang lah. ngadain acara. Nah, di Bekabar Jambi kini tuh tidak cuma berita mengenai kemerdekaan be, tapi Iya. kita juga masih banyak berita-berita lainnya yang sudah kami rangkum dalam seminggu Iko. Tentunya salah siko Iko yang masih hits kini tuh terkait dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan, di mana ada 61 hektar lahan di 8 kecamatan terbakar. Nah, terkait juga dengan karhutla aku ganti-ganti 4 helikopter dan sekok pesawat capai patroli lah berada di Jambi. Nah, tidak cuma karhutla B, tapi juga dampak musim kemarau kini tuh, ya banyak nian lahan-lahan sawah petani itu kering. Di contohnya ada 170 hektar sawah yang terdampak kekeringan. Macam mana berita selengkapnya? Tentunya pada siang itu bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Karen Utari, Ikola Bekabar Jambi, selengkapnya. Kita ke kabar pertama ganti-ganti di mana luasan lahan terbakar di Tanjung Jabung Timur nyampe 61 hektar. Luasan lahan terbakar itu terbanyak berasal dari vegetasi gambut. Karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus terjadi. Beberapa hari kemarin, sehektar lahan di SK22 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau terbakar. Berdasarkan data BPBD Tanjab Timur, ada 15 kejadian karhutla di bumi sepojok Nipas Rom Penebong. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, luasan lahan yang terbakar hingga kini nyampe 61 hektar yang berasal dari vegetasi gambut dan mineral. Luasan karhutla terjadi di 8 dari 11 kecamatan terdampak wilayahnya. Kecamatan tersebut yakni Geragai, Dendang, Rantau Rasau, Maro Sabak Barat, Mendahara, Mendahara Ulu, Bobak, dan Sadu. Status siaga karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung selama 3 bulan ke depan, mulai dari 1 Juli hingga 30 September lagi. Alhamdulillah dropping peralatan sudah kami dropping ke 4 posko. Kebetulan kita ketika kita status siaga karhutla, posko kita ada 4, yaitu Kecamatan Dendang, posko 1, posko 2 di Mendahara Ulu, posko 3 di Berbana, posko 4 itu di Sadu. Dan 4 posko ini alhamdulillah BPBD telah mendropping daripada sapras kita, yaitu peralatan dari mesin damkar yang kami titipkan di posko-posko tersebut. Dari 15 kasus yang ditangani Polres Tanjung Jabung Timur menetapi 2 tersangka pembakar lahan di Kecamatan Sadu dan Mendahara. Aparat penegak hukum kini lagi melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, jangan macam-macam, kini tuh jangan pula basing bakar.
Karena bahayanya tuh parah, kaget takutnya merembet kemana-mana. Yang awalnya cuma buka lahan, ya, agak ujung-ujungnya hutan pula terbakar. Apalagi kini tuh ada larangan nian, jadi ganti-ganti tetap waspada, jangan sampai membuka lahan tuh dengan cara dibakar. Itu tidak baik nian, yo. Apa tadi begitu tadi Amzal 61 hektar dan itu dari 8 dari 11 kecamatan yang kena terbakar tadi kan luas nian Amzal. Betul, apalagi tadi sudah ada beberapa tersangka yang lah ditangkap, yo, dan masih akan ditelusuri lagi tersangka-tersangka lainnya supaya bisa memberikan efek jero juga. Nah, ini kok berita selanjutnya masih terkait dengan Karhutlah, di mana ada 4 helikopter bantuan dari BNPB lah tiba di Provinsi Jambi. Di mana helikopter iko kagetnya nak disiagakan selama penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Jambi. 4 unit helikopter dan sikok pesawat patroli dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Bandara Sultan Taha Jambi. Helikopter bantuan IKO dikerahkan untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, selain menyiagakan tim darat yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, BNPB, dan masyarakat peduli api, tim Satgas turut mendapatkan bantuan 3 unit helikopter waterbombing dan siko unit helikopter patroli dan siko unit pesawat capung patroli dari BNPB untuk membantu menanggulangi kebakaran di Provinsi Jambi. Helikopter IKO akan disiagakan selama penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kebetulan kami juga sudah menerima bantuan helikopter waterbombing dari BNPB sebanyak 3 buah. 1 buah helikopter juga bantuan untuk patroli dan 1 buah pesawat P-Swing untuk patroli. Artinya pemerintah Provinsi Jambi serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Beberapa hari kemarin tuh sejumlah wilayah mengalami peningkatan luasan lahan yang terbakar. Hal itu diduga disebabkan ulah oknum masyarakat yang nekat membakar lahan untuk melakukan perluasan kebunnya. Asyar, TPRI Jambi melaporkan. Nah, jadi ganti-ganti Om Zolio, memang pemerintah Provinsi Jambi memang serius nih dalam hal penanggulangan ataupun pengantisipasian adanya Karhutlah tadi adanya udah disiagakan helikopter atau pesawat capung. Nah, kemarin juga ada saya nengok apalagi lomba 17-an juga kemarin tuh, ada memang pesawat lewat. Biasa kan ada dadap, pesawat minta duit, ternyata udah karena baik, karena sekarang kan musim kemarau. Pesawat apa tadinya namanya Om Zol? Bahasa Inggrisnya itu helikopter waterbombing. Untuk upaya pemadaman. Iya, jadi total itu ada 4 helikopter, itu merupakan bantuan dari BNPB. Nah, ada helikopter waterbombing, terus juga ada helikopter untuk patroli baik, untuk ngecek kayak mana ada titik api apa tidak di daerah Iko. Iko juga memudahkan untuk memantau titik api dan juga melakukan upaya pemadamannya. Baik, nah mungkin ganti-ganti kan bingung ngapu lah lewat helikopter di atas rumah saya, bisa jadi tadi helikopter waterbombing ada kebakaran atau lagi mantau titik api atau bahasa Inggrisnya itu hotspot. Betul, nah, terkait itu ganti-ganti juga di Reskrim Sus Polda Jambi Rabu kemarin juga nengok ke lokasi Karhutlah kebakaran di Desa Pematang Boloh yang terjadi pada Senin 12 Agustus 2024. Meskilah padam, tapi asap masih nampak di lokasi lahan yang terbakar dan Satgas Karhutlah tetap siaga untuk pendinginan. Di Reskrim Sus Polda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas ninjau lokasi lahan yang terbakar di Desa Pematang Boloh, Kecamatan Betara. Lahan yang terbakar merupakan lahan kosong punya perusahaan PT AMM dan lahan perorangan atau kebun milik warga dengan kontur tanah semi gambut. Pada kesempatan itu, di Reskrim Sus Polda Jambi, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan dalam penanganan Karhutlah pemadaman yang paling diutamai. Meski kini belum bisa diketahui apakah lahan Niko sengaja dibakar atau memang terbakar dewek. Sebab penyelidikan terkait Karhutlah di Desa Pematang Boloh, Kecamatan Betara masih terus didalami. Dari media kami sampaikan bahwa TKP yang ada di sini, yang dia ada di Tanjabar ya, tepatnya di Kecamatan Betara. Lokasi ini yaitu awal mula termonitor, yaitu pada saat dari penjaga menara WKS, yaitu ada titik api untuk mengecek titik api. Kemudian pada saat
dari menara sini, ada di sebelah kanan, kemudian petugas melihat itu titik apinya ada di belakang sini, yaitu tepatnya di AMM. Sementara Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan untuk estimasi sementara luasan lahan yang terbakar sekitar 50 hektar. Tapi untuk titik sumber api lahan yang terbakar yakni 15 hektar dan telah dipasang garis polisi. Lagi bakal dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas kejadian itu, AKBP Agung ngimbau kepada warga untuk naati aturan yang ada. Salah sikoknya dengan tidak buka lahan dengan cara dibakar. Kalau terjadi, maka tidak ada ampun bagi pelaku pembuka lahan dengan cara dibakar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti, sekali lagi diingatkan dan diimbau juga hati-hati jangan sembarang ataupun basing main api. Kaget takutnya kebakaran hutan dan lahan kok semakin meluas ya. Dan juga kalau misalnya kanti-kanti nemui adanya kebakaran hutan dan lahan itu bisa segera dilaporkan biar bisa cepat ditangani. Iya benar Nyan Amzal. Nah, besan empu kita juga masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Kita akan tengok berita berikutnya yang akan kami hadirkan. Di antaranya ada puluhan hektar sawah kekeringan dan terancam puso. Kami akan balik usai pariwara berikut itu. Terima kasih ganti-ganti masih bersama kami berdua. Tentunya kita masih di Bekabar Jambi. Kayak ini tahu enggak akhir-akhir itu emang panasnya lah. Iya, selinya lah, tidak sanggup dan saya kalau kata orang tuh panas bedengkang. Mutung nggak saya macak di open. Tapi aduh kok mendungnya dan beberapa hari kemarin tuh aduh pula turun hujan. Iya nyala bentar be tapi informasi yang beredar kini tuh memang saat kok lagi puncak musim kemarau. Benar nyala. Jadi puncak musim kemarau kok tidak cuma bisa nyebabi karhutlah baik, tetapi juga banyak kayak misalnya air bersih juga mulai berkurang pasokannya. Oh iya karena air panas tadi nguap do Ezol. Terus juga sawah-sawah petani banyak yang ngalami kekeringan. Oh karena air tadi kering, air sungai Datik lagi ngalirinya. Hujan jarang juga dak ya benar. Apalagi Zol? Kayak berita yang mau kita sampaikan kepada kanti-kanti yang selanjutnya kanti-kanti bahwa puluhan hektar sawah milik petani di Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau, di mana keadaan diperparah dengan tidak berfungsinya saluran irigasi sehingga sawah petani terancam gagal panen. Dampak musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci mengakibatkan puluhan hektar lahan persawahan milik petani di 2 kecamatan mengalami kekeringan dan terancam gagal tanam atau puso. Tanaman padi yang telah berumur 30 hari nampaknya mulai menguning dan tidak tumbuh dengan sempurna. Baik permukaan tanah di sawah mulai retak akibat tak adanya pasokan air. Salah seorang petani Darmasiah mengatakan bencana kekeringan telah terjadi sejak 2 bulan terakhir, di mana kondisi diperparah dengan tidak berfungsinya saluran irigasi Bandar Kasigi yang berada di dekat area persawahan Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Timur. Hal itu disebabkan terputusnya saluran irigasi akibat diterjang banjir yang terjadi pada 8 tahun kemarin. Kering Bu ya? Iya. Sudah berapa lama keringnya Bu? 3 bulan lebih kering. Penyebabnya apa nih Bu? Itu air ndak ada masuk, kering semua ini dari semua tuh kering semua. Sampai ke Kota Mjidin itu kering. Nah untuk irigasi kita sendiri Bu sini Bu? Ya situ ada cair di semua sedikit. Kering juga Bu ya? Iya. Ini penyebabnya apa nih? Ndak ada sumber airnya. Iya ndak ada, itu patah. Apanya patah Bu? Irigasi? Iya irigasinya patah. Minta dibikin kah? Di baju kelak-kelak. Petani berharap pemerintah segera melakukan normalisasi sungai dan bangun pula saluran irigasi yang terputus, sehingga air dapat kembali mengairi kawasan persawahan dan produktivitas pertanian tidak terkendala musim. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Nah kami tahu perhati dengan sawah kanti-kanti kita yang kekeringan, tidak bisa dialiri air dan terancam gagal panen. Amzalnya kan udah ditanami sejak 30 hari kemarin dan
Ternyata tidak cuma di bulan Kobe kekeringan ko Amzol, kata kanti kita tadi kolah sejak 2 bulan kemarin susah orang tuh di sana. Nah, semoga juga saluran irigasi tadi tuh cepat pula dibaiki sehingga kage air juga bisa sampai ke sawah-sawah petani, air yang masih ada yang tidak terdampak kekeringan pada musim kemarau. Amin, amin. Nah, kanti-kanti ternyata tidak cuma di Kerinci Bay yang mengalami kekeringan, ternyata kanti-kanti dari 520 hektar lahan sawah di kota Jambi, 276 hektar diantaranya lah ditanam padi, tapi karena musim kemarau 170 hektar diantaranya lah kena kekeringan. Dampak musim kemarau lah terjadi di beberapa lahan sawah di kota Jambi. Bahkan dari 276 hektar sawah yang lah ditanam padi, 170 hektar diantaranya mengalami kekeringan dan berpotensi gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri mengatakan, dampak kemarau menyebabkan beberapa tanaman padi mati, tapi jumlahnya masih dalam pendataan sama petugas di lapangan. Sementara untuk antisipasi gagal panen, pemerintah Kota Jambi bakal nyerahi bantuan mesin pompa air. Habis itu bakal ngasih bantuan sumur untuk petani padi sebagai upaya pencegahan gagal panen. Kita luas lahan pertanian kita yang sudah kita lakukan penanaman itu adalah lebih kurang sekitar 276 hektar dari 520 hektar. Nah, dari 276 hektar itu lebih kurang 170 itu mengalami kekeringan. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan hujan turun di kota Jambi, sehingga sawah yang mulai kering bisa terisi air dan potensi gagal panen tidak terjadi. Joko TPRI Jambi melaporkan. Syukurlah kayak Kani, soalnya ada bantuan mesin pompa air yang kagi bakal dikasih ke petani. Selain itu juga ada bantuan sumur supaya kanti-kanti kita para petani yang ada di kota Jambi biar produktif lagi, tidak tekan dalo lagi dengan air sehingga tanaman-tanamannya juga bisa segera dipanen. Amin. Dan semoga bantuan dari pemerintah kita kota Diko juga bisa digunakan dengan semestinya Amzal supaya memang untuk menunjang dari pertanian tadi. Dan harus dijaga dan dirawat. Betul. Jangan sampai cepat rusak pula. Iya. Nah, kanti-kanti ternyata tidak cuma masalah kekeringan baik, itu ada petani yang nyalang masa panen kagi, serangan hama burung juga mulai meresahkan petani padi Pulut. Selain hama burung petani juga keluhkan lahan kekeringan dampak dari musim kemarau. Jelang masa panen di akhir bulan Iko, hama burung pipit terus nyerang tanaman padi Pulut milik petani di Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejumlah petani mulai mengeluhkan tanaman padi yang lah mulai nguning. Salah seorang petani padi Pulut, Pania mengaku kewalahan untuk ngusir hama burung pipit yang setiap hari memakan padi yang kini lah mulai menguning. Paniem tertengok sempat pontang-panting ngusir hama burung pipit yang menyerang tanaman padi secara bergerombolan di lahan sawah miliknya. Hama burung datang dengan gerombolan dan langsung makan tanaman padi. Petani lah berupaya memasang orang-orangan sawah yang bisa menimbulkan bunyi-bunyian yang disusun paralel dengan menggunakan tali dibentangkan di kawasan lahan seluas 1 hektar tersebut. Serangan hama burung pipit iko paling banyak saat keluarnya matahari pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 3 sore hingga jelangnya matahari terbenam. Selain hama, petani juga kerap keluhkan lahan sawahnya yang sudah mulai kekeringan akibat musim kemarau. Ya tikus. Oh, sering dapat tikus gitu? Iya. Salang sangit itu. Ini alhamdulillah lah tidak ada yang wereng-wereng itu nggak ada ya. Kalau tahun kemarin banyak wereng, habis ini. Oh, habis. Makan wereng. Ini alhamdulillah lah dikasih bantuan obat tuh. Racun hama. Dari mana, Budi? Dari Pak Dinas. Oh, Kepala Dinas. Kepala Dinas. Kalau dilantai, serangan hama burung tersebut bisa berakibat fatal dan menyebabkan gagal panen. Klipa Patria, TPRI Jambi melaporkan.
Banyak juga gangguan bagi petani kita, alhamdulillah, dilanda kekeringan, tadi hama hewan burung purut, terus tuh juga ada burung tadi pipit. Burung pipit. Kalau purut tuh nama jenis. Aduh, musim jeruk juga sekarang kami makan jeruk soalnya. Iya nih lah. Tapi semoga ada strategi supaya hama-hama kok bisa segera diberantas. Apalagi tadi padinya lah nak nguning. Bentar lagi dipanen, kan sayang kalau dimakan hama burung, ya kan? Kamu juga tadi hama tikus juga waktu kita tadi. Tapi juga ada dari pemerintah lah bantuan, tadi ada juga bantuan obatan untuk hama. Yo, tetap semangat lah pokoknya untuk petani-petani kita yang ada di kota Jambi dan juga ada di kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi. Nah, kanti-kanti jangan nak kemana-mana dulu, karena kami masih punya berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang dengar Iko. Di antaranya KPU Kabupaten Tebo minta masukan dan tanggapan penetapan DPS dari warga. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Bekaba Jambi. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas tentang terkait dengan pilkada. Karena dengar lagi, tidak terasa, agak bela pilkada lagi. Baru kemarin pemilu lah pilkada lagi, nah ganti-ganti. Misalnya tanggal 27 November, nak kaget dah. 3 bulan lagi rencananya itu. Tidak terasa be tuh. Tiba-tiba lah akhir tahun be kok. Tiba-tiba kita lah ada di TPS, nyoblos. Nyoblos lagi, tidak terasa. Rasanya baru kemarin. Amzol kira-kira udah ada calon-calon Amzol yang udah ada di benak nih. Saya nak milih kok. Oh, kalau calon-calon kan kini tuh masih dalam tahapan Iko ya, pendaftaran. Jadi kita kini tuh belum tentu pula siapa kaget yang memang sesuai persyaratan yang bisa melaju. Kalau tidak sesuai persyaratan kaget takutnya tidak bisa nyalon pula. Benar kan? Terkait dengan persyaratan tadi Amzol ya kanti-kanti ternyata ada persyaratan visi dan misi bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib terintegrasi dan selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025-2024. KPU Sarolangun pun nak lakukan tahapan sosialisasi jelang proses pendaftaran Niko. Pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sarolangun, KPU Sarolangun ngingati seluruh bakal pasangan untuk daftar tepat waktu. Proses pendaftaran paslon bupati dan wakil bupati cuma berlangsung selama 3 hari, mulai dari 27 Agustus hingga 29 Agustus lagi. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, ketentuan dan syarat tersebut tertuang dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pas bakal daftari diri, pasangan bakal calon lah nyampe dokumen visi dan misinya yang ngacu dan sesuai RPJPD. Ari Wibowo jelasi pada tahapan pendaftaran pihaknya bakal melakukan penelitian administrasi paslon terutama visi dan misi yang diusung. Nah, di aturan kita sudah jelas, di PKPU kita itu menjelaskan bahwa ada kewajiban menyamakan visi misi ke rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, ini nanti harus dimulut ke situ. Setiap visi misi dari bakal calon yang akan mendaftar ke kita. Ari Wibowo nambahi untuk penyesuaian RPJPD Kabupaten Sarolangun, bakal pasangan calon bisa konsultasi penyesuaian visi dan misi ke KPU Sarolangun dan Bapeda. Edi Kusnadi, TPRI Jambi melaporkan. Nah, jadi bersiap-siaplah untuk calon-calon, baik itu bupati, wali kota, gubernur, supaya visi misinya itu diselaraskan dengan RPJPD 2025 hingga 2045. Kaget. Nah, untuk pendaftaran calon Iko berdasarkan data yang saya tengok juga di PKPU, untuk pendaftaran pasangan calon itu dari tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus kaget. Bentar lagi berarti. 3 hari berarti yo. 27, 28, 29 untuk jadwalnya. Tapi terserah, nak daftar 27 boleh, 28 boleh, 29 boleh. Nah, kini itu udah cuma terkait dengan pendaftaran calon, tetapi sejumlah KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jambi sudah netapin DPS juga. Kayak KPU Kabupaten Tebo lah lakukan sidang pleno rekapitulasi daftar pemilih, hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara. Di mana dari hasilnya KPU mengharapkan adanya masukan atau tanggapan dari masyarakat terkait DPS yang nak diumumkan pada hari Iko di tanggal 18 Agustus 2024.
KPU Kabupaten Tebo beberapa hari lalu lah gelar sidang pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS. Dari hasil sidang pleno tersebut, jumlah DPS didapati mencapai 263.880 pemilih. Jumlah tersebut bertambah 1.902 pemilih jika dibandingkan dengan data penduduk potensial pemilih atau DP4 yang cuma 261.978. Komisioner KPU Kabupaten Tebo Ahmad Junaidi mengatakan, penambahan jumlah pemilih IKO disebabkan bertambahnya pemilih pemula yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Menurunkan data ini di tempat-tempat umum, jadi ada menerima masukan dari dan tanggapan dari masyarakat tanggal 18 untuk masyarakat yang belum terdaftar di dalam DPS, sehingga nanti pada penetapan DPT masyarakat yang belum terdaftar ini sudah bisa terdaftar. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Paridatul Husni mengatakan, masyarakat yang belum masuk ke dalam DPS dapat melaporkan ke pihak penyelenggara, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Jumlah DPS yang diplenokan akan diumumkan pada 18 hingga 27 Agustus mendatang. Intizam TPRI Jambi melaporkan. Nah, untuk ketika nanti yang tadi namanya belum ada dalam DPS bisa melaporkan ke pihak penyelenggara terkait, apalagi untuk pemilih pemula yang baru, misalnya baru rekam KTP elektroniknya, ada amzalnya belum termasuk, boleh melapor lagi. Betul, Nian. Apalagi untuk pelaporan bisa dari tingkat desa, kelurahan, atau bisa di tingkat kecamatan, atau bisa langsung ke tingkat ke KPU kota. Kalau misalnya nama kita tidak masuk DPS kan sayang, ya kan? Iya, tidak bisa nyoblos. Betul. Iko DPS masih menjadi acuan, KG baru ditetapkan DPT. Nah, itulah tahapannya. Tahapannya banyak ternyata ganti-ganti. Jadi kita sekarang kan juga sekali dapat informasi, juga dapat belajar kok dari Bang Amzal kok saya. Kok saya pula, ya? Iko dari berita kita. Oh, dari berita kita kok. Nah, tak cuma di Kabupaten Tebo ganti-ganti, ternyata KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga lah tetapi daftar pemilih sementara Pilkada serentak tahun 2024 yang nyampe 175.242 pemilih. Jumlah DPS IKO ganti-ganti meningkat kalau dibandingi dengan jumlah DPS pada pemilu serentak 14 Februari kemarin. Daftar pemilih sementara DPS pada Pilkada serentak 27 November kelagi lah ditetapi sama KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdata jumlah DPS Pilkada serentak tahun ini nyampe 175.242 pemilih, terdiri dari 89.115 pemilih cowok dan 86.127 pemilih cewek. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto mengatakan, jumlah DPS IKO meningkat kalau dibandingi pada pemilu serentak 14 Februari kemarin, yang cuma 174.465 pemilih. Meningkatnya jumlah DPS IKO disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya karena adanya banding data serentak seluruh Indonesia pada awal Agustus kemarin ada penambahan jumlah tempat pemungutan suara. Sehabis penetapan DPS, jumlah TPS bertambah jadi 507. Dari sebelumnya cuma 505 unit yang tersebar di 11 kecamatan. Penambahan jumlah TPS IKO berdasarkan usulan kebutuhan atas kondisi geografis letak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun masih ada peluang ketika misalnya masyarakat tidak terakomodir dalam proses coklit yang dilaksanakan selama 1 bulan, itu bisa bisa dilaporkan kembali. Nanti ada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, sehingga DPS ini nanti akan kita perbaiki menuju DPT yang sesungguhnya. Meskilah ditetapi dalam DPS, pendataan terus dilakukan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada warga yang belum masuk daftar pemilih melalui proses pembayaran. Klipa Patria TPRI Jambi melaporkan. Nah, adanya penambahan jumlah DPS IKO dibandingkan DPS pemilu kemarin, dan IKO datanya juga masih terus berubah karena KG juga akan dilakukan pembaikan, sehingga akan pula diumumkan daftar pemilih sementara hasil pembaikan. Itu tadi merupakan masukan dari masyarakat ataupun dari Bawaslu kalau ada perubahan.
kayak gitu. Berarti masih bisa dibaik lagi, Jo, bisa bertambah lagi data kok misalnya. Kemungkinan bisa bertambah, kemungkinan bisa berkurang. Bertambah mungkin adanya pemilih yang mungkin kaget berusia 17 tahun dan juga kalau misalnya berkurang adanya pemilih yang kemungkinan meninggal dunia. Nah, kanti-kanti, kalau tadi kita sudah nengok informasi dari kabupaten lain, ya, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kini kita nak nengok pula informasi di Batanghari, kanti-kanti, di mana sesudah pleno penetapan jumlah DPS, hasil pemutakhiran daftar pemilih, KPU Batanghari juga lakukan perubahan terhadap jumlah TPS yang kini lah bertambah pula menjadi 540 TPS. KPU Batanghari Henry Handayani mengatakan pasca pleno penetapan jumlah DPS hasil pemutakhiran daftar pemilih beberapa waktu lalu, pihaknya juga melakukan perubahan data terhadap jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang awalnya hasil pemetaan sebanyak 537 TPS, kini lah bertambah pula menjadi 540 TPS. Penambahan IKO dikarenakan adanya temuan dari petugas penyelenggara serta rekomendasi Bawaslu setempat terkait jarak domisili pemilih menuju TPS yang sangat jauh, sehingga upaya penambahan perlu dilakukan. 3 TPS tambahan tersebut berada di Desa Terusan, Kecamatan Maros Sebo Ilir, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, serta sikok tambahan TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk jumlah TPS, selain memang jumlah pemilih, pada penetapan pleno DPS kemarin, untuk jumlah TPS juga berubah. Dari awal yang kita petakan sebanyak 537 TPS, terakhir penetapan daftar pemilih sementara kemarin TPS kita berjumlah sebanyak 540, terjadi penambahan 3 TPS. Hasil pleno IKO akan disampaikan KPU Batanghari kepada KPU Provinsi Jambi sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Pilkada serentak 27 November mendatang. Ade Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Ya, kanti-kanti jadi selain karena ada jumlah penambahan daftar pemilihnya juga ada penambahan TPS itu karena jarak TPS itu jauhnya dari lokasi rumah warga, maka ditambah lagi jadi ditambahkannya 3. Pertama 537 tambah 3 540. Pas tak hitungan saya? Yo, berarti tambah 3. Bertambah pula 3 ya. Iya. Baiklah kanti-kanti, kita juga masih punya berita-berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang mau lewat IKO. Di antara kanti-kanti 4 dosen Unja ditetapi tersangka kasus varian job. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih bersama kami di Bekabar Jambi. Pasti kanti-kanti juga masih nunggu berita-berita lainnya yang akan kita sampaikan. Tapi kini itu kan hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu kok sering nian kanti-kanti mungkin sudah punya jadwal nak kemana, jalan-jalan, entah itu mungkin nak belanja juga. Nah, ketika jalan-jalan keluar rumah pakai kendaraan, berhati-hatilah untuk menghindari kasus kecelakaan. Pakai helm dan juga kelengkapan keselamatan juga harus ditengok juga supaya kita aman dalam berkendara. Dan aman bagi diri kita dan juga untuk kanan juga. Misalnya apalagi kanti-kanti misalnya juga tak cuma pakai helm yang bawa motor, tapi yang bawa mobil juga pakai seat beltnya, apa sabuk pengamannya. Karena penting juga kanti-kanti walaupun lah tak dekatnya tuh tetaplah pakai helm karena untuk melindungi dari bagian tubuh kita. Kalau kita pakai seat belt juga penting kanti-kanti yo. Karena kenapa kanti-kanti? Karena kasus kecelakaan lalu lintas kok juga banyak meningkat juga kayak di Kabupaten Batanghari kanti-kanti hingga Juli 2024 kasus laka lantas telah nyampe 73 kasus. Nah, dari jumlah itu kanti-kanti 18 orang diantaranya meninggal dunia. Dari data Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari hingga Juli tahun ini, angka kasus kecelakaan lalu lintas nyampe 73 kasus. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, dari jumlah laka lantas IKO, 18 korban diantaranya meninggal dunia, 34 korban luka berat dan 75 korban luka ringan. Selain di Kecamatan Pemayung, kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi di ruas jalan lintas Sumatera, Kecamatan Muaro Tembesi, menuju Sakolangun dan ruas Jalan Nes.
Jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari hingga Juli 2024 menurun kalau dibanding bulan yang sama pada tahun 2023 yang nyampe 83 kasus. Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Batanghari mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024 sudah sebanyak 73 kasus. Kemudian untuk rincian dari korban, yaitu yang meninggal dunia ada 18 orang, luka berat 34 dan luka ringan 75. Ibtu Agung Prasetyo gimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan lalu lintas pas berkendara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, itulah yo, tetap hati-hati, tetap waspada, sayangi nyawa ketika lagi jalan. Pokoknya perhatikan keselamatan lalu lintas, harus pakai helm, jangan ngebut-ngebut, patuhi lampu-lampu merah. Terus sama kalau kata-kata tuh biar pelan, yang penting selamat. Betul, benar, kata-kata saya tuh. betul. Biar pelan asal selamat. Karena kalau udah selamat, yo kita bisa ketemu lagi sama keluarga, sama kawan-kawan, nak kemana-kemana lagi enak yo. Baiklah, nanti kita beralih ke berita lainnya, di mana Polda Jambi menetapkan 4 tersangka kasus TPPU modus varian job Universitas Jambi. Keempatnya itu merupakan dosen Universitas Jambi dan rencananya bakal dipanggil polisi pada minggu itu. Penyidik Subdit 4 Renakta Polda Jambi akhirnya menetapkan 4 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus varian job di Jerman. Keempat tersangka itu yakni SS, SW, RA, dan Y yang merupakan dosen di Universitas Jambi. Penetapan keempat tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Keempat dosen yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut bakal diperiksa penyidik pada minggu itu. Sementara 2 terlapor lainnya dari pihak agensi penyalur belum ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang pada program varian job di luar negeri. 1.407 mahasiswa dari 33 universitas, termasuk Universitas Jambi, diberangkatkan. Namun, ribuan mahasiswa itu dipekerjakan secara non-prosedural atau eksploitasi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Yo, kita masih nunggu kayak mana kabar pemeriksaan dari dosen tadi dan semoga KG juga bisa ditelusuri kalau misalnya ada lagi tersangka-tersangka ataupun pelaku-pelaku lainnya supaya bisa segera ditangkap sehingga kasus kayak itu tidak terulang lagi untuk mahasiswa yang ada di Jambi dan juga Indonesia. Benar, apalagi korbannya tadi sampai ribuan Amzolia dan seluruh Indonesia. Nah, kanti-kanti kita beralih pula ke kabar terkait dengan darurat narkoba kanti-kanti di mana Polsek Marosebo bongkar basecamp yang diduga dijadi tempat pesta transaksi narkoba. Sehabis diratokan, bangunan Niko dimusnahi petugas dengan cara dibakar. Basecamp yang diduga dijadi tempat pesta transaksi narkoba di Desa Marojambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Marojambi, dibongkar sama pihak kepolisian sektor Marosebo. Keberadaan bangunan semi permanen Niko meresahkan warga setempat. Sehabis diratakan, bangunan yang diduga dijadi tempat pesta transaksi narkoba itu dimusnahi petugas dengan cara dibakar. Kapolsek Marosebo Ibtu Jepri Simamora mengatakan, pas dihancuri, tidak ada aktivitas di bangunan yang diduga jadi basecamp narkoba tersebut. Di lokasi, polisi nemui beberapa dugaan barang bukti sehingga dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Bahwa adanya basecamp narkoba yang sudah membuat resah masyarakat di Desa Marojambi. Dan pada hari Minggu pagi, tanggal 11, sekira pukul 9:30, kita mendatangi dan kita ambil tindakan tegas. Basecamp itu kita bakar, kita hancurkan, dan kita polis land. Ibtu Jeri Simamora ngajak masyarakat untuk berperan aktif melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba mulai dari lingkungan keluarga. Sanksi tegas nanti masyarakat yang terbukti gunakan dan ngedari barang haram tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti ingat, katakan tidak pada narkoba ada Amzol yo, nah katakan yo pada berkabar Jambi baik kan.
Dan jangan kemana-mana dulu ganti-ganti karena Ustaz dan Empu Iko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara Sekuan pastikan jumlah fraksi DPRD Batanghari berkurang. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih bersama kami di Berkabar Jambi. Mungkin kanti-kanti yang baru baik dari WC mungkin ya, ataupun ngambil makan dan duduk lagi tetanggo nonton Berkabar Jambi. Karena kita masih ada sejumlah berita lainnya yang tentu akan kita sampaikan ke kanti-kanti siang Iko. Nah, Iko berita selanjutnya kanti-kanti ada 25 anggota DPRD terpilih di Kota Sungai Penuh telah melaporkan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN ke KPK RI. LHKPN Iko merupakan persyaratan utama bagi anggota Dewan terpilih untuk dilantik pada 29 Agustus mendatang. Jelang pelantikan anggota Dewan terpilih di Kota Sungai Penuh pada 28 Agustus mendatang, sebanyak 25 anggota Dewan terpilih telah melaporkan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN ke KPK RI. Anggota KPU Kota Sungai Penuh, Nadia Villa mengatakan, LHKPN merupakan persyaratan utama bagi anggota Dewan terpilih untuk dilantik. Meski masih ada siko anggota Dewan terpilih yang belum mendapatkan tanda bukti pelaporan harta kekayaan dari KPK RI, namun seluruh harta kekayaan telah dilaporkan secara rinci ke KPK RI dan KPU Kota Sungai Penuh. Untuk masalah harta kekayaan ya yang anggota DPR terpilih, yang sampai saat ini berjumlah 25 orang. Alhamdulillah untuk anggota yang terpilih itu sudah melakukan pendaftaran dan juga sudah ada hasilnya. Namun ada satu anggota DPR itu belum menerima bukti tanda terima yang dari LHKPN, tetapi beliau sudah melaporkan secara rinci. Nadia Villa menambahkan anggota Dewan terpilih telah mematuhi semua bentuk persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh. Fahlan, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kalau tadi kita di Kota Sungai Penuh tentang LHKPN ya Amzal ya. Betul. Nah, tadi ada 25 anggota DPRD terpilih yang telah nyampaikan LHKPN, di mana LHKPN Iko juga merupakan syarat utama dari anggota DPRD terpilih tersebut, dan Iko juga merupakan bagian dari pencegahan korupsi untuk pejabat negara. Nah, KG itu bisa telacak juga dan juga transparan juga bagaimana aliran dana yang masuk ke orang tuh, pejabat negara tadi. Ya, apakah ada dana yang sah dan juga ada yang tidak sah. Bisa tahu dari situ ya. Semua. Ada pihak yang berwenang pula KG yang ngelacak. Aduh, kirain Amzal bukan Amzal. Bukan. Nah, kalau tadi terkait dengan LHKPN di Kota Sungai Penuh, kanti-kanti kita beralih pula ke KPU Batanghari karena sudah penetapan jumlah anggota Dewan Batanghari terpilih yang telah disampaikan KPU Batanghari beberapa waktu kemarin. Sekretariat DPRD Batanghari pasti jumlah fraksi pada periode kali Iko berkurang. Sekretariat DPRD Batanghari pasti jadwal pelantikan 35 anggota Dewan terpilih bakal dilakukan pada 30 Agustus 2024 lagi. Kepastian jadwal Iko dilakukan sehabis diterimanya surat dari KPU Batanghari terkait penetapan Dewan terpilih dari KPU Batanghari beberapa waktu lalu. Untuk memastikan pelaksanaan pelantikan berjalan sesuai ketentuan, pihak Sekretariat Dewan melayani surat kepada partai pemenang yakni PPP dan Nasdem untuk segera ngasih rekomendasi terkait nama pimpinan sementara, ketua dan wakil ketua DPRD sebelum pelantikan berjalan. Sekretaris DPRD Batanghari Muhammad Ali mengatakan pada periode kali Iko ada pengurangan jumlah fraksi DPRD Batanghari dari 9 jadi 7 fraksi karena ada 3 partai politik yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat yang jumlah kursinya tidak memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan koalisi fraksi dari ketiga partai politik. Ali juga mengatakan kalau seluruh syarat administrasi dari anggota Dewan terpilih telah diterima secara utuh dan lengkap. Adi Juniawan, TPRI Jambi melaporkan.
Nah tadi pengurangannya karena ada patah yang kurang dari 9 jadi 7. Betul, karena jumlah kursinya berkurang seperti itu ya. Baiklah, kanti-kanti kita akan simak berita selanjutnya di mana seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpilih di pemilu 2024 telah menyerahkan LHKPN. Legislator tersebut akan dilantik pada awal September 2024 KG. 30 anggota DPRD terpilih telah menyerahkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN ke KPK dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2024, pejabat negara wajib melaporkan LHKPN ke KPK sebagai persyaratan untuk dilantik sebagai anggota DPRD. Setelah menyerahkan LHKPN kepada KPU, anggota DPRD terpilih akan melengkapi administrasi yang dibutuhkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelang pengangkatan anggota Dewan. Pihak KPU telah mengirimkan berkas nama-nama anggota DPRD terpilih kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, untuk diteruskan kepada Gubernur Jambi Al-Haris. Kalau untuk itu, kita masih menunggu arahan dari KPU RI. Proses-prosesnya kan mana tahu ada nanti surat sakti dari KPU RI terkait pelaporan LHKPN ini. Kita masih menunggu surat itu. Berdasarkan jadwal, pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur IKO secara definitif akan dilangsungkan pada Senin 2 September mendatang. Kliva Patria, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ada terasa bentar lagi 2 September, IKO anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera dilantik, di mana tadi syarat-syaratnya lah diserahkan pula dan siap untuk dilantik secara definitif. Tidak terasa bentar lagi Amzal ya, 2 minggu lagi dah ya. Betul, kita doakan juga semoga KG bisa selalu menyerap aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat itu KG bisa disampaikan pula ke pemerintah pusat dan juga pihak-pihak berwenang lainnya sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat terjamin. Amin, amin. Karena memang sebagai wakil rakyat, saya namanya menyampaikan aspirasi dari warga apapun masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Betul. Dan kita tidak terasa udah nambah berita, kita kasih kanti-kanti kita kok. Kita nak nambah tapi minggu depan pula lah ada ya balik kok kita masih nak ikut lomba lagi Amzal? Iya, tidak lah. Tidak lah. Saya lah baliklah langsung. Baliklah ada ikut lomba. Tidak lah. Iyalah kalau gitu kanti-kanti sampai di sinilah kami ngawani kanti-kanti di Bekabar Jambi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Karan Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.